أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Kembali kita bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di malam Jumat ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu dari rumah-rumahnya ini. Setelah kita menunaikan kewajiban maghrib kita tadi, kita lanjutkan duduk sejenak untuk mempelajari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang sering kita ulangi, bahwa mempelajari itu awal untuk mencintai, dan mencintai itu adalah awal untuk mengikuti. Jadi cara pertama atau tahapan pertama dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mempelajari kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Yang diharapkan setelah kita mengenal beliau, maka lahirlah cinta yang sebetulnya, dan kemudian pada gilirannya nanti adalah kita mengikuti kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah kita, sebagai teladan terbaik kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi dan menjadi rasul, lalu mendakwahi orang-orang terdekatnya. Awal-awal masuk Islam adalah orang-orang terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian disusul oleh sahabatnya yang terdekat yaitu Abu Bakar, dan kemudian sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya kemudian menyusul selanjutnya, sampai kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diizinkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka tahapan pertama yang beliau lakukan adalah mendakwahi paman-paman dan sepupu-sepupu beliau, sampai kemudian terkumpul puluhan, 45 paman dan sepupu-sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun saat itu kemudian langsung disabotase oleh Abu Lahab. Kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan mereka, keluarga-keluarganya tersebut, keluarga besarnya tersebut untuk kali yang kedua, dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka dakwah tauhid, apa yang selama ini kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwahkan secara sembunyi-sembunyi kepada sahabat-sahabatnya. Dan saat itulah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan penolakan dari pamannya Abu Lahab, namun tetap didukung oleh pamannya yang lain yang bernama Abu Thalib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah berdakwah dengan keluarga besarnya, maka beliau berdakwah kepada orang Quraisy secara keseluruhan. Beliau naik ke atas bukit Sofa dan kemudian mengumpulkan orang-orang Quraisy dan menyampaikan kepada mereka, apakah kalian percaya kepada aku kalau aku mengabarkan bahwa di belakang bukit ini, di lembah sana, bahwa ada pasukan yang akan menyerang? Kata orang-orang Quraisy, tentu kami percaya. Kami tidak pernah sedikit pun mendapati kedustaan padamu. Tidak pernah sedikit pun kami mendengar tentangmu berita-berita dusta. Tidaklah yang kami kenal pada dirimu ini kecuali hanya kebenaran saja. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan dakwah tauhid itu. Dan saat itulah kemudian orang Quraisy menolak. Terutama paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab. Setelah Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Kecelakaan bagimu wahai Muhammad, apakah untuk tujuan ini engkau mengumpulkan kami semua? Justru kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada Abi Lahab. Justru kecelakaanlah bagi kedua tangan Abu Lahab. Saat itu jamaah sekalian, orang-orang Quraisy berbalik. Yang sebelumnya sangat menghormati Rasulullah, sangat memuliakan Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai hakim di antara mereka. Kalau ada persoalan
Orang yang selama ini mereka percaya, tidak pernah sekalipun mereka dapati Rasulullah berdusta. Namun tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah tauhid ini, berbalik jamaah sekalian, berubah total, memberikan permusuhan yang luar biasa. Padahal kalau kita mau pikir apa susahnya mereka mengucapkan sepotong kalimat itu jamaah sekalian, kalimat syahadat itu. Lidah mereka lidah Arab, bahasa mereka bahasa Arab. Kenapa bisa sampai mereka benci sekali dengan syahadat itu? Justru karena mereka orang Arab jamaah sekalian, mereka sadar tatkala mereka sudah mengucapkan kalimat tauhid ini, syahadat ini, maka mereka harus meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka yang lainnya. Mereka harus meninggalkan berhala-berhala mereka. Mereka harus menegasikan itu semua. Makanya mereka enggan jamaah sekalian. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan kita menjadi satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang sangat aneh sekali. Kata orang-orang Quraisy saat itu jamaah sekalian. Ada setidaknya 3 alasan besar kenapa orang Quraisy ini begitu benci dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling pertama tentu saja yang kita sebutkan tadi, aspek teologinya, aspek ideologinya. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda drastis dengan ajaran yang selama ini mereka pegangi. Yang saat itu mereka betul-betul maniak sekali dengan berhala. Ada berhala khusus di rumah mereka, ada di tempat-tempat pemberhentian jalan, ya, ada di Ka'bah, bahkan yang paling banyak di sekitaran Ka'bah. Ya, pada waktu Fathu Makkah tidak kurang dari 360 berhala yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hancurkan di sekitaran Ka'bah. Betul-betul saat itu mereka maniak sekali dengan berhala. Sementara dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah tauhid, menghilangkan semua sesembahan itu dan mempersembahkan ibadah itu kepada Allah semata. Mereka dulu sebagian mereka juga menyembah Allah. Sebagian mereka juga berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka juga memiliki sesembahan yang lain. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idzahum yusyrikun. Kalau mereka berlayar, terombang-ambing itu perahunya, kapalnya, maka mereka betul-betul kata Allah ikhlas berdoa kepada Allah. Akan tetapi kalau mereka sudah selamat ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik. Di saat darurat mereka ingat Allah, tapi di saat zona aman mereka berbuat syirik. Makanya mereka disebut sebagai musyrikun, orang-orang yang memperserikatkan Allah. Mereka menyembah Allah tetapi menyembah juga selain Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor yang pertama jamaah sekalian, mereka menolak dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena aspek teologi. Yang kedua, aspek sosial. Karena dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Mereka tidak rela berdiri satu saf, berdiri sejajar dengan Bilal, dengan Suhaib Ar-Rumi, dengan Abdullah bin Mas'ud yang mereka dulu di masa jahiliyah mereka pandang sebelah mata. Mau dipukul, mau dijual. Nah, dengan datangnya Islam, strata-strata sosial, kasta-kasta yang seperti ini tidak berlaku di dalam Islam. Bukan itu yang menjadi ukuran di dalam Islam. Akan tetapi di dalam Islam kemuliaan itu diukur dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Makanya orang Quraisy tidak mau. Masa kita berdiri sejajar dengan Bilal? Masa kita berdiri sejajar dengan Suhaib Ar-Rumi, dengan Abdullah bin Mas'ud yang dulu mereka kita mau pukul, mereka mau kita jual. Tetapi dengan datangnya Islam justru kemudian mendakwahkan hal yang seperti ini, keadilan sosial yang seperti ini. Makanya mereka menolak jamaah sekalian. Mereka tetap menjaga kasta sosial mereka yang dihormati, yang dimuliakan dan seterusnya. Faktor yang ketiga jamaah sekalian adalah aspek ekonomi. Karena mereka maniak dengan berhala,
Otomatis perputaran ekonomi di situ sangat kuat sekali, pembuatan berhala, penjualan berhala dan seterusnya. Dengan datangnya Islam, otomatis hal yang seperti ini akan dihilangkan. Maka aspek ekonomi ini yang menjadi ancaman bagi mereka, makanya mereka juga menolak dengan alasan ekonomi ini. Ya, kalau tauhid nanti yang mendominasi, ya, apa yang kita jual, apa yang kita bikin, ya. Karena selama ini mereka banyak sekali dengan berhala. Ya, sama mungkin dulu dengan waktu kita sempat banyak sekali dengan cincin batu. Ya, banyak sekali orang pengrajin cincin batu dan jual cincin batu. Ya, itu kan nilai ekonominya tinggi. Pas berhenti cincin batu itu kan langsung berubah. Iya, langsung berubah ekonomi untuk sisi itu ya. Begitu juga yang dipikirkan oleh orang Quraisy. Kalau hilang ini berhala, apalagi dibikin, apalagi dijual. Ya, makanya mereka menolak karena aspek ekonomi. Tetapi yang paling dominan, yang paling kuat adalah masalah teologi tadi. Masalah keyakinan bahwa apa yang diajarkan oleh Muhammad ini sangat bertolak belakang dengan ajaran nenek moyang kita. Maka mulailah jamaah sekalian mereka menyusun strategi untuk menghalau dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Strategi yang paling pertama jamaah sekalian yang mereka lakukan adalah menjatuhkan harga diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Black campaign, menjatuhkan kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada modal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat besar. Yang pertama jamaah sekalian, pribadi beliau yang sangat kuat sekali. Tidak pernah sekalipun orang Quraisy dapat aibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi sebelum beliau mendakwahkan tauhid, ia verifikasi dulu. Sekiranya saya menyampaikan kabar bahwa akan ada pasukan yang menyerang, kira-kira kalian percaya enggak, kata Rasulullah. Kata mereka serentak, kami percaya, kami tidak pernah dapati engkau berbohong. Ini kekuatan dakwah Rasulullah yang paling pertama jamaah sekalian. Kekuatan pribadi beliau yang kuat, tidak ada aibnya. Tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlibat dengan aktivitas orang-orang Quraisy yang buruk. Kita pernah jelaskan bagaimana Rasulullah pernah terbetik di dalam hatinya untuk ingin ikut mendengar dan melihat. Mungkin di era kita ini seperti orkes di pernikahan. Tetapi kemudian Allah membuatnya tertidur. Nanti terbangun di siang hari tatkala matahari sudah meninggi. Bagaimana bahkan aurat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjaga pada peristiwa beliau mengangkat batu, ingin mengangkat sarungnya, kemudian dibuat pingsan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga auratnya tidak terlihat oleh orang lain. Makanya ini yang mereka harus hadapi yang paling pertama, bagaimana kehormatan Rasulullah ini, nama baik beliau ini harus kemudian dilukai, dicederai. Maka mereka rapat jamaah sekalian. Karena saat itu juga Mekah ini adalah tempat tujuan berziarah. Ada Ka'bah. Bangsa-bangsa Arab yang lain datang berhaji, datang beribadah, datang tawaf di situ. Ini kemudian peluang juga bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Maka saat akan datang musim haji, mereka kemudian rapat. Ini bahaya ini. Kalau para jamaah haji nanti datang, ya, karena saat itu sudah ada syariat haji meskipun berbeda modelnya dengan kita saat ini, tetapi mereka sudah datang ke Ka'bah. Ini bahaya kalau sampai jamaah haji ini mendengar dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar dakwanya Muhammad, maka ini akan menjadi musibah. Ini akan menjadi duta-duta Rasulullah nanti ke kampung-kampung mereka berdakwah. Maka kita harus rusak nama baiknya. Mulailah rapat mereka jamaah sekalian dipimpin oleh seseorang yang bernama Al-Walid Ibnul Mughirah. Ini salah seorang pemimpin Quraisy, dia mengumpulkan tokoh-tokoh Quraisy. Kira-kira bagaimana caranya kita rusak nama baik Muhammad? Bagaimana agar nama baiknya ini jelek ya, di mata jamaah haji. Ya. Mereka mengatakan, qalu, bagaimana kalau kita tuduh Muhammad ini sebagai kahin, sebagai dukun? Ya. Kemudian pemimpin mereka Al-Walid Ibnul Mughirah mengatakan, la wallah, tidak demi Allah, ma huwa bikahin. Muhammad itu bukan seorang dukun. Kita tahu itu. Ya, laqad ra'ainal kuhan fama huwa bizamzamatil kahin. Kita sendiri sering melihat dukun dan tidak ada model dukun itu pada diri Muhammad. Tidak begitu modelnya dukun. Tidak mungkin kita tuduh sebagai
sebagai dukun. Ya, kemudian yang lain mengatakan fanakul majnun. Bagaimana kalau kita tuduh Muhammad ini sebagai orang gila? Tadi dukun tidak bisa, karena dukun biasa kita lihat dan tidak ada modelnya pada Muhammad, model dukun yang seperti itu. Ya, tidak ada Muhammad itu jampi-jampi kemudian tiup dan seterusnya. Ya. Kemudian yang lain mengatakan bagaimana kalau kita tuduh sebagai orang gila? Ya, qala ma huwa bimajnun. Ya, tidak mungkin kita tuduh Muhammad ini sebagai orang gila. Laqad ra'ainal junun wa arafnahu. Kita kan biasa lihat orang gila. Kita juga tahu bagaimana orang gila itu. Sementara Muhammad ini tutur katanya sopan, orangnya bersih, orangnya ganteng. Masa orang gila seperti itu? Tidak mungkin kita tuduh sebagai orang gila. Saking susahnya jamaah sekalian menjelekkan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bingung mereka. Kemudian yang ketiga, usulan yang ketiga, bagaimana fanakul? Bagaimana kalau kita tuduh Muhammad ini sebagai syair? Orang-orang yang pintar merangkai kata. Orang-orang yang pintar membuat syair, membuat puisi. Kemudian Al-Walid Ibn Mughirah ini mengatakan qala ma huwa bisyair. Muhammad ini juga bukan seorang tukang syair, bukan orang yang hanya pintar merangkai kata-kata, karena kita orang Arab ini tahu bagaimana itu syairnya orang Arab, dan bukan yang seperti yang disampaikan oleh Muhammad ini. Ini bukan perkataan manusia biasa. Tidak mungkin kita tuduh sebagai tukang syair, tukang membuat puisi atau kata-kata yang indah. Ya. Kemudian yang terakhir mereka mengatakan fanakul sahir. Ya, bagaimana kalau kita tuduh Muhammad ini sebagai tukang sihir? Sudah dukun tidak bisa, orang gila juga susah. Tukang syair juga sepertinya berat, karena bahasa yang disampaikan Muhammad ini sepertinya bukan bahasa manusia biasa. Kemudian yang terakhir bagaimana kalau tukang sihir? Ya, kemudian Al-Walid Ibn Mughirah mengatakan ja'a biqouli huwa sihir. Ya, qala ma huwa bisahir. Tidak mungkin juga kita tuduh Muhammad ini sebagai tukang sihir. Laqad ra'aina, kita sudah biasa melihat tukang sihir itu bagaimana kerja sihir mereka, sementara Muhammad ini tidak seperti itu. Saking bingungnya jamaah sekalian, terus orang-orang mengatakan kepada Al-Walid Ibn Mughirah, kalau bahasa kita terus apa pale? Kita mau tuduh sebagai dukun tidak bisa, dituduh sebagai orang gila, masa ada orang gila rapi, bersih, tutur katanya sangat sopan, tidak bisa juga. Sebagai orang gila apalagi, tukang sihir juga tidak bisa, kemudian tukang sihir juga tidak bisa. Maka kata Al-Walid Ibn Mughirah, ia mengatakan, wa ma antum biqailina min hadza syai'an illa urifa annahu batil. Sebenarnya semua kita sudah tahu ini, bahwa apa yang kita sampaikan itu tadi semuanya tidak benar. Wa inna aqrabal qawli fihi li an taqulu sahir. Tetapi kalau mau dipaksa-paksakan, kata Al-Walid Ibn Mughirah, kayaknya yang paling dekat untuk kita tuduhkan kepada Muhammad ini adalah sebagai tukang sihir. Kenapa kata Al-Walid Ibn Mughirah? Karena para pengikutnya itu sebagian meninggalkan orang tua mereka yang masih kafir. Sebagian juga suami meninggalkan istrinya, atau istri meninggalkan suaminya yang masih bertahan dengan agama nenek moyangnya. Sepertinya kata Al-Walid Ibn Mughirah, ini yang paling cocok. Ini yang paling cocok. Ya, ternyata jamaah sekalian, jalan inilah yang ditempuh. Akan tetapi ternyata justru kemudian pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin kuat dan semakin banyak. Maka mereka menempuh cara yang lain. Setelah merusak nama baik Rasulullah tidak bisa, maka cara selanjutnya yaitu dengan intimidasi kepada pengikut-pengikutnya. Mereka tidak berani langsung menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik, karena di belakang Rasulullah ada keluarga besar yang sangat terhormat, yaitu Bani Hashim, terutama paman beliau yang selalu melindunginya, yaitu Abu Thalib. Maka mereka menyerang pengikut-pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang lemah-lemah tadi, seperti Bilal yang kemudian diarak ke padang pasir, ditimpakan batu yang sangat besar.
dipaksa untuk meninggalkan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ia dengan konsisten mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, yang esa, yang esa, yang esa. Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu keluarga yang dibantai, seorang istri yang bernama Sumayyah dan suaminya bernama Yasir. Keduanya dibunuh di depan anaknya Ammar. Dibunuh dengan cara yang sangat keji sekali supaya meninggalkan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tetap bertahan, tidak ingin meninggalkan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap memegang kuat akidahnya sehingga ia dibunuh di depan anaknya. Sumayyah dan Yasir. Pas giliran anaknya Ammar, karena beratnya penderitaan yang beliau hadapi, akhirnya beliau terpaksa mengucapkan perkataan yang mereka inginkan, meskipun beliau tetap beriman di dalam hatinya karena keadaan yang sangat terpaksa. Kalau ia tidak mengucapkan itu, maka ia akan mati seperti bapak dan ibunya. Karena kondisi darurat, maka ia kemudian mengucapkan itu, akan tetapi tetap menjadi orang yang beriman, bahkan menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang panjang umur nantinya. Untuk orang-orang yang lemah seperti ini ditindas dengan secara fisik, jamaah sekalian. Untuk yang kaya seperti Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, maka potensi ekonominya dihalangi. Karena mereka pedagang besar, pedagang kaya raya, maka potensi ekonominya ini dibendung, diboikot, jangan berdagang sama dia dan seterusnya. Intinya bagaimana intimidasi mereka lakukan, jamaah sekalian, kepada pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian upaya yang ketiga yang mereka lakukan yaitu dengan pendekatan persuasif untuk melobi pelindung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Ya, Abu Thalib ini kan yang selalu menjadi backing Rasulullah, sehingga mereka tidak mau menyentuh Rasulullah karena ada Abu Thalib di belakangnya, dan Abu Thalib ini orang yang mereka muliakan. Ya, keturunan Bani Hashim. Kita sudah jelaskan pada pertemuan pertama itu bagaimana nasabnya Rasulullah, bagaimana terhormatnya kakek Rasulullah di kota Mekah, bagaimana terhormatnya bapak Rasulullah, ayah Rasulullah di kota Mekah, sehingga faktor latar belakang keluarga ini yang kemudian membuat orang-orang Quraisy enggan untuk menyakiti Rasulullah secara langsung. Mereka hanya berani menyakiti pengikut-pengikutnya. Tapi ternyata mereka tetap konsisten, jamaah sekalian. Mereka heran, ini kok rela dibunuh, rela disiksa dan tetap mempertahankan akidahnya. Maka mereka menempuh cara yang ketiga, yaitu apa? Yaitu melobi Abu Thalib. Ya, ia mengatakan kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, inna ibna akhika qad sabba alihatana. Wahai Abu Thalib, sungguh kemanakanmu itu telah mencela Tuhan-Tuhan kita, wa abadinana, dan menjelekkan agama kita ini. Ya, dan kemudian wa dhallala abaana, dan menganggap kakek-kakek kita dan orang tua kita sebagai orang yang tersesat. Maka Abu Thalib pilihannya cuma dua. Apakah engkau yang memberhentikannya untuk terus melanjutkan aktivitas dakwahnya itu, ataukah kemudian kami yang menyelesaikan, kami yang menghentikannya. Ya. Ia melobi Abu Thalib. Ya, ada pilihan karena ia selama ini sudah aktif dakwahnya, sudah semakin eksis, ya, mencela agama nenek moyang kita, kemudian menganggap apa yang kita yakini sebagai ajaran sesat. Maka pilihannya dua, engkau sebagai pamannya yang selama ini melindunginya itu yang menghentikannya langsung, atau kami yang akan menghentikannya. Tetapi Abu Thalib saat itu tidak menghiraukan, jamaah sekalian, tidak menggubris, saking cintanya kepada kemenakannya ini, dan hati kecilnya pun sebenarnya mengetahui kebenaran ini. Ini kan hanya permasalahan gengsi. Ya, ini hanya permasalahan gengsi, sebagaimana kita sebutkan pada saat Rasulullah mengumpulkan paman-pamannya tadi untuk berdakwah kepada paman-pamannya. Abu Thalib mengatakan, selama ini tidak ada yang paling kami senangi perkataannya kecuali perkataanmu. Kami pun membenarkan perkataanmu, tapi susah untuk saya tinggalkan agama nenek moyangku. Susah untuk saya tinggalkan agama Abdul Muttalib. Abu Thalib tetap konsisten. Ya, dia tidak bergubris lobi orang-orang Quraisy ini. Maka orang Quraisy melihat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti, maka ia melanjutkan dengan upaya selanjutnya, yaitu upaya yang keempat. Upaya selanjutnya dengan apa? Tadi dengan persuasif, dengan lobby. Sekarang harus dengan ancaman lebih tegas. Maka ia datang kepada Abu Thalib untuk yang kedua kalinya. Kalau yang pertama tadi melobi, yang kedua ini langsung memberikan ancaman kepada Abu Thalib. Mereka mendatangi Abu Thalib dan mengatakan, faqalu lahu, mereka berkata kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, ya, innalaka sinnan wa syarfan wa manzilatan fina. Wahai Abu Thalib, engkau ini adalah orang yang kami tuakan, orang yang memiliki kemuliaan dan kehormatan di tengah-tengah kami. Wa inna, dan sesungguhnya kami sudah meminta agar engkau melarang ibna akhika, ya, untuk melarang kemanakanmu itu dalam berdakwah, akan tetapi ternyata ia tetap melanjutkan aktivitasnya. Wa inna wallahi nasbir, dan kami demi Allah tidak bisa bersabar dengan ajaran kemanakanmu itu. Iya. Mereka kemudian memberikan ancaman yang tegas untuk memberikan tindakan fisik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila ancaman ini tidak diindahkan. Ya, setelah mereka pergi jamaah sekalian, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Abu Thalib. Ternyata orang Quraisy ini betul-betul serius dengan ucapannya. Kalau yang pertama tadi dengan upaya persuasif masih memberikan tawaran, tolong hentikan sendiri. Kalau sekarang sudah mengancam akan memberikan tindakan fisik secara langsung. Maka Abu Thalib memanggil Rasulullah. Abu Thalib sudah sadar bahwa orang Quraisy ini sudah tidak main-main. Mereka berarti memang sudah serius. Mereka tidak mampu lagi bersabar untuk melihat dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Abu Thalib berkata kepada Rasulullah, wa qala lahu ya ibna akhi, wahai kemanakanku, inna qaumaka qad ja'uni faqalu ilayya kadza wa kadza. Sungguh kaummu telah datang kepadaku, yaitu orang-orang Quraisy, dan berkata seperti ini dan seperti itu kepadaku. Ya. Maka saya khawatir terhadap jiwamu, dan jangan sekali-kali engkau membebankan kepada diriku apa yang tidak mampu aku untuk memikulnya. Maksudnya apa? Ya, saya tidak akan mungkin bisa melindungimu 24 jam. Ya, mereka sudah mengancam. Dan mereka sudah menyampaikan kepada aku, dan jangan engkau memberikan beban kepada aku apa yang tidak mampu untuk aku pikul, kata Abu Thalib. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat pamannya ini sudah down, mentalnya sudah agak jatuh setelah diancam oleh orang Quraisy. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pamannya, faqala, ya ammi, wahai pamanku, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, demi Allah wahai pamanku, sekiranya mereka datang dengan matahari dan meletakkan matahari itu di tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan kemudian meletakkan bulan itu di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr, untuk kemudian saya meninggalkan dakwah ini, maka saya tidak akan meninggalkannya hatta yadhharahullahu au ahlaka fi, sampai kemudian Allah memenangkan agama ini atau saya binasa dengannya. Mataraktuhu, saya tidak akan tinggalkan dakwah ini. Abu Thalib sudah melobi langsung kepada kemanakannya tentang apa yang dikatakan oleh orang Quraisy. Tetapi Rasulullah dengan tegas mengatakan, wahai pamanku, jangankan ancaman yang seperti itu, sekiranya mereka datang dengan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dan memaksaku untuk meninggalkan agama ini, meninggalkan dakwah ini, maka saya tidak akan meninggalkannya sampai Allah yang menampakkannya apakah agama ini yang jaya atau saya binasa karena berdakwah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya. Melihat ketegasan kemenakannya ini, akhirnya semangat Abu Thalib kembali naik lagi. Yang tadi sudah down setelah diancam, dia melihat respon kemanakannya, ternyata tambah semangat kemanakannya ini, ndak mau goyang, ndak mau bergeser. Maka Abu Thalib kemudian mengatakan kembali semangat dan mengatakan, idhab ya ibna akhi fakul ma ahbabta, kalau begitu pergi wahai kemanakanku dan katakan apa yang engkau ingin sampaikan.
Maksudnya silakan berdakwah, apa yang engkau ingin dakwahkan. Fa wallahi, demi Allah saya tidak akan menyerahkanmu kepada mereka abadan selama-lamanya. Kemudian beliau menyampaikan syair, Abu Thalib menyampaikan syair, wallahi lan yasilu ilaika bijam'ihim, demi Allah mereka tidak akan sampai kepadamu meskipun jumlah mereka yang sangat banyak, hatta wassada fit turabi dafinan, sampai kemudian saya dikuburkan di dalam tanah. Awalnya sudah down, tapi karena melihat konsistensi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketegasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata beliau kembali bersemangat dan tambah membuat komitmen baru bahwa Abu Thalib tidak akan menyerahkan Rasulullah, bahkan sampai Abu Thalib meninggal sekalipun ia tidak akan menyerahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian, setelah tahapan-tahapan ini, upaya ini ternyata tidak berhasil. Ya, mau dijelekkan namanya ternyata tidak bisa. Diintimidasi pengikutnya juga malah semakin semangat. Dilobi dengan pendekatan-pendekatan lembut juga susah. Ya, diancam juga ternyata masih tetap bersikeras untuk berdakwah. Maka upaya yang kelima ini, orang Quraisy datang memberikan kompensasi kepada kepada Abu Thalib. Ya, ia melihat Abu Thalib ini sangat cinta kepada Muhammad sampai rela meninggal. Ya, untuk kemudian mempertahankan dan melindungi kemanakannya ini. Maka mereka berpikir bagaimana kalau kita cari laki-laki yang paling ganteng, laki-laki terbaik untuk kita serahkan kepada Abu Thalib sebagai penggantinya Muhammad, supaya dia bisa lupa dengan kemanakannya yang sangat dia cintai ini. Begitu pikiran orang jahiliyah. Mungkin karena dia terlalu cinta dengan kemanakannya ini, kita bawakan dia kemanakan yang baru. Kita carikan di antara pemuda Quraisy ini siapa yang paling ganteng, siapa yang paling cerdas, pokoknya siapa pemuda Quraisy terbaik, kita serahkan kepada Abu Thalib sebagai pengganti Muhammad, dan Muhammad diserahkan kepada kita. Ia berharap dengan kompensasi seperti itu Abu Thalib bisa menyerahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata jamaah sekalian, mereka mendapati pemuda yang bisa menjadi pengganti Rasulullah di hati Abu Thalib itu adalah seorang yang bernama Ammar ibnul Walid ibnul Mughirah. Ini anak pemimpin Quraisy. Al-Walid ibnul Mughirah tadi yang rapat untuk mencari tuduhan apa yang bagus kepada Rasulullah, ternyata anaknya yang paling bisa untuk menggantikan. Ini yang dipandang gagah, cerdas untuk bisa menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hati Abu Thalib. Maka ditawarkanlah kepada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, ya Abu Thalib, inna hadal fata an hadafata fi Quraisy wa ajmalahu. Wahai Abu Thalib, sungguh pemuda ini adalah pemuda terbaik di Quraisy dan pemuda yang terganteng. Fakhudhu, ambillah ini. Ini menjadi milikmu pengganti Muhammad, dan serahkan wa aslim ilaina ibna akhika hadza, dan serahkan kemanakanmu itu kepada kami, kata orang-orang Quraisy. Ini pemuda terbaik kami. Ya, silahkan engkau ambil, lalu serahkan kemanakanmu itu kepada kami. Ternyata Abu Thalib ini orang yang sangat cerdas jamaah sekalian. Orang yang sangat pintar. Ia mengatakan kepada orang Quraisy ini, sungguh betapa tidak adilnya kalian. Kalian menyerahkan anak kalian untuk saya besarkan dan beri makan, sementara saya serahkan kemanakanku untuk kalian bunuh. Orang bodoh mana yang bisa menerima tawaran seperti itu? Engkau serahkan anakmu untuk saya besarkan, saya beri makan, sementara saya serahkan anakku, kemanakanku untuk kalian bunuh. Akal yang mana yang bisa menerima? Ternyata Abu Thalib orang cerdas jamaah sekalian. Ia tidak bisa menerima kompensasi ini juga. Ia tidak bisa menerima bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diganti oleh pemuda yang lain. Dan upaya yang terakhir jamaah sekalian, setelah melewati tadi sudah dijelekkan namanya tidak bisa, kemudian disiksa pengikutnya juga malah semakin kuat, dilobi-lobi tidak bisa, diancam juga tidak bisa, mau diganti kompensasi diberikan pengganti juga tidak bisa. Akhirnya langsung mereka main fisik kepada Rasulullah. Mulai mereka langsung main fisik kepada Rasul, dan itu dimulai oleh paman beliau sendiri yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab yang mulai mengintimidasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara main fisik. Abu Lahab ini jamaah sekalian, sejatinya sebelum Rasul diangkat menjadi seorang nabi itu dekat sekali dengan Rasulullah. Kita sudah jelaskan itu.
Siapa yang menyusui Rasulullah pertama kali setelah ibu beliau, yaitu mantan budaknya Abu Lahab, Thuwaibah. Iya. Bahkan saking dekatnya Rasulullah dengan Abu Lahab, rumah Rasulullah dengan rumah Abu Lahab itu menyatu. Apa ya kalau bahasa Makassar gitu, betul-betul berdempetan. Iya. Kemudian tidak sampai di situ jamaah sekalian, ya, saking senangnya Abu Lahab dengan Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi, sampai-sampai Abu Lahab ini menjadikan Rasulullah sebagai besannya. 2 anak laki-laki Abu Lahab yaitu Utbah dan Utaibah dinikahkan dengan 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Namun tatkala Rasulullah diangkat menjadi nabi, menyampaikan dakwah tauhid, maka Abu Lahab meminta 2 putranya ini untuk menceraikan 2 putri Rasulullah. Dan tidak sampai di situ jamaah sekalian, ya, Abu Lahab ini selalu mengikuti Rasulullah di belakangnya. Kalau Rasulullah pergi berdakwah kepada jamaah haji, ada juga Abu Lahab di belakang dan mengatakan pemuda ini berdusta. Pemuda ini berdusta. Dan tidak sampai di situ jamaah sekalian, dan dia memukul Rasulullah dengan batu sampai Rasulullah berdarah. Padahal ini merupakan pamannya sendiri yang sebelum disampaikannya dakwah tauhid itu termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan cuma Abu Lahab, termasuk istrinya yang lain juga merupakan bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil ini jamaah sekalian, apa yang ia lakukan? Ia meletakkan duri, karena ia tetangga langsung dengan Rasulullah. Ia letakkan duri di jalan di mana Rasulullah biasa lewat. Bahkan ia meletakkan duri-duri itu di depan pintu Rasulullah. Jadi pas Rasulullah keluar, Rasulullah langsung dapat duri. Ini paman dan bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, a'azzakumullah. Kemudian yang terakhir saat itu orang-orang Quraisy kemudian lagi kumpul-kumpul di sekitar Ka'bah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian datang sholat. Ya, lalu salah seorang di antara mereka yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid ini kemudian datang mengambil jeroan unta, apa itu? Isi perut unta, untuk diletakkan di punggung Rasulullah saat Rasulullah lagi bersujud. Rasulullah lagi bersujud, lagi sujud, itu kemudian datang seorang tokoh Quraisy ini, Uqbah bin Abi Mu'aid, datang dengan isi perut unta dan diletakkan di punggung Rasulullah yang lagi sujud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka semua faja'alu yadhakun, mereka semua tertawa terbahak-bahak dengan tindakannya itu. La yarfa'u ra'sahu, dan Rasulullah tidak mengangkat kepalanya hatta ja'athu Fatimah, sampai kemudian datang Fatimah membersihkan apa yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala Rasulullah sudah membangkitkan farafa ra'sahu, sudah mengangkat kepalanya, tsumma qala Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, saya serahkan orang Quraisy ini kepadamu. Maksudnya apa? Rasulullah sudah mendoakan keburukan kepada mereka, kepada orang-orang yang tertawa terbahak-bahak menyiksa Rasulullah saat Rasulullah lagi sholat tadi. Bahkan Rasulullah menyebut nama mereka satu-satu jamaah sekalian. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma alaika bi Abi Jahal, wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, wal Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya Allah, ya, siksalah atau berikanlah balasan kepada Abu Jahal, kepada Utbah bin Rabi'ah, kepada Syaibah bin Rabi'ah, kepada Walid bin Utbah, kepada Umayyah bin Khalaf, dan kepada Uqbah bin Abi Mu'aid. 6 orang ini yang Rasul lagi sholat tadi, mereka tertawa terbahak-bahak sambil meletakkan isi perut unta di punggung Rasulullah. Rasulullah menyebut nama mereka satu-satu, melis nama mereka dalam doa Rasulullah, dan kita tahu sendiri bagaimana keajaiban doa Rasulullah. Dan 6 orang ini tidak ada yang masuk Islam jamaah sekalian, semuanya tewas di perang Badar. Semuanya meninggal di perang Badar. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid ibnu Utbah, ya, Umayyah bin Khalaf, ibnu Abi Mu'aid, dan seterusnya, semuanya tewas di perang Badar jamaah sekalian, a'azzakumullah. Hikmah sebenarnya yang kita ingin sampaikan, bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan dakwah ini. Dan siapa yang sangka setelah 1440
tahun setelah hijrahnya Rasulullah, ya ternyata Islam itu bisa sampai ke negeri yang jauh bernama Indonesia ini. Ini berangkat dari kesabaran Rasulullah menghadapi intimidasi bersama dengan sahabat-sahabatnya. Makanya jamaah sekalian, ya betullah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak betul-betul mencintai Rasulullah sampai kita mencintainya melebihi cinta kita daripada diri kita sendiri. Karena Rasulullah yang paling berjasa untuk dunia dan akhirat kita jamaah sekalian. Kalau saja orang tua kita yang menghadirkan kita, kata ulama kita, di dunia ini kita memberikan bakti terbaik kita, maka bagaimana lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang karena dakwahnya sehingga kita mengenal tauhid ini, kita mengenal agama yang mulia ini. Maka jangan pernah kita kikir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling minimal tatkala kita mendengar namanya kita bersalawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Saya kira ini jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.